criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ramadhani Zahra, kelas AKS 2E dengan NIM 235221182. Di sini saya akan membawakan materi tentang masuknya Islam ke tanah Jawa. Kamu tahu nggak sih apa awal mula masuknya Islam ke tanah Jawa itu? Aku kurang tahu sih. Emang kamu tahu? Awal mula masuknya Islam ke tanah Jawa, masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari pesisir seperti Pasai, Gresik, Cirebon, Demak, Banten, dan Goa. Hal ini terjadi karena pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi antar kawasan realitas ini mencerminkan bahwa masyarakat Islam periode awal adalah masyarakat kosmopolitan. Sebagaimana Islam di daerah lain, Islam di Jawa juga berangkat dari daerah pesisir. Proses pergeseran menuju pedalaman ditenggarai oleh Kuntowijoyo sebagai pergeseran Islam kosmopolitan menuju Islam agraris dan Islam yang mistik. Sebagai pendapat Azra, ada 4 hal disampaikan historiografi tradisional. Pertama, Islam di Nusantara dibawa langsung dari tanah Arab. Kedua, Islam dikenalkan oleh para guru atau juru dakwah profesional. Ketiga, orang-orang yang menguasai pertama kali masuk Islam adalah penguasa. Keempat, sebagaimana besar para penjuru dakwah profesional datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. Begitu, Mbak. Oh, gitu. Sekarang siapa sih yang menyebarkan tentang ajaran agama Islam tuh? Yang menyebarkan ajaran agama Islam yaitu Wali Songo yang terdiri dari 9 orang seperti Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel. Adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-13. Terus bagaimana sih metode yang digunakan oleh para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa? Metode yang digunakan oleh Wali Songo adalah dalam penyebaran Islam di Jawa meliputi yang pertama itu ada pendekatan budaya. Para Wali Songo menduakan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya, mereka menggabungkan wayang, tembang, Jawa, gamelan, serta upacara adat dengan makna Islam. Dengan cara ini, ajaran upacara adat dengan makna Islam lebih mudah diterima masyarakat. Yang kedua itu ada dakwah lisan dan tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya untuk menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah lisan dan tulisan. Mereka juga membantu mendirikan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga yaitu ada menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat. Para Wali Songo menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Mereka berdakwah dengan cara melalui cerita wayang dan musik gamelan. Yang keempat, berpengaruh terhadap masyarakat. Para Wali Songo berpengaruh terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial dan budaya. Mereka mengajarkan cara bercocok tanam, berdakwah dengan cara yang ramah dan menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kelima, Wali Songo menggunakan berbagai media seni seperti wayang, kulit, gamelan, suara ukir, pahat, busana, dan kesastraaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang terakhir, menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara yang lembut. Para Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara yang lembut dan tidak memaksakan orang untuk memeluk agama Islam.
Mereka berdakwah dengan metode yang damai, tidak memaksa, sehingga masyarakat Jawa dapat menerima kehadiran Wali Songo dan memeluk Islam secara sukarela. Dan apa sih alasannya masyarakat tanah Jawa tertarik dengan agama Islam itu apa? Untuk alasannya sendiri, masyarakat tanah Jawa tertarik dengan agama Islam karena pengaruh tasawuf dan kegiatan perdagangan. Tasawuf yang berupa ajaran mistik mempengaruhi masyarakat Jawa, dan pedagang Arab dan Persia membawa ajaran Islam. Berapa sih tahapan pada masa Wali Songo dalam pelembagaan Islam? Tahapannya yaitu mendirikan masjid. Dalam proses penyebaran Islam, masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat beribadah, tetapi juga tempat pengajian, dan dari masjid proses penyebaran Islam dimulai. Masa-masa awal proses islamisasi, masjid menjadi tempat ritual. Masjid juga sebagai pusat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Islam. Di dalam masjid segala aktivitas dilakukan. Seperti pengembangan Islam berlangsung, banyak masjid yang diyakini sebagai peninggalan wali dan dinamakan wali yang bersangkutan, seperti yang didirikan oleh Raden Rahmat yang diberi nama Lakob sebagai tradisi Timur Tengah Sunan Ampel, sehingga masjidnya dinamakan sebagai Sunan Ampel. Sunan Giri didirikan oleh Sunan Giri. Masjid Derajat yang didirikan oleh Sunan Derajat dan sebagainya. Selain masjid, dalam membentukkan kelembagaan Islam, Wali Songo dalam penyebaran Islam juga mendirikan pesantren. Di dalam khasanah penyebaran Islam, setiap wali memiliki pesantren yang dinasabkan dengan nama wali tersebut berada. Seperti pesantren Ampel, pesantren Bakuning, pesantren Derajat, pesantren Giri. Perannya pesantren sebagai lembaga penyebaran Islam di Jawa telah dibahas secara mendalam oleh ahli sejarah, misalnya Suebardi dan Anthony Jones, sebagaimana dikutip oleh Dovier 8. Lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam dan yang memegang peran penting bagi penyebaran Islam sampai pelosok-pelosok. Dari lembaga pesantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara yang tersedia secara terbatas. Untuk dapat betul-betul memahami sejarah islamisasi di wilayah ini, kita harus mempelajari lembaga pesantren tersebut, karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyeberangan Islam di wilayah ini. Pesantren menjadi paling penting tak kala pelembagaan Islam telah berjalan sedemikian rupa. Pada abad ke-20 muncullah berbagai pesantren yang menjadi lembaga untuk pengembangan Islam dan segala sistem pembelajaran dan pengajaran yang khususnya yaitu Sorogan, Wetonan, dan Badungan, seperti itu. Coba sebutkan berapa sih macam bentuk alkulturasi di budaya Jawa tuh? Masuknya Islam ke Jawa dalam konteks budayaan memberi dampak pada alkulturasi Islam dan budaya Jawa, yaitu budaya yang telah hidup dan berkembang selama masa kejayaan Hindu Jawa. Alkulturasi Islam dan budaya dapat dilihat pada batu nisan, arsitektur, seni bangunan, seni sastra, seni ukir, seni pahat, seni tradisi, perayaan, hari-hari besar Islam. Alkulturasi Islam dan budaya Jawa dapat dilihat dalam setiap era kesultanan atau kerajaan Islam yang di Mataram. Di balik era Demak, era Pajang maupun era Mataram, era Demak, era Pajang maupun era Mataram, Islam pada era Demak, alkulturasi antara Islam dan budaya Jawa terjadi dalam banyak hal. Misalnya arsitektur seni, ukir, kewayangan, pola pemakaman, dan seni sastra seperti badat, hikayat, dan lainnya. Berbagai hasil alkulturasi Islam dan budaya Jawa tersebut disarankan bagi penamaan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat Jawa. Apa sih penamaan 9 sunan di Indonesia?
9 wali songo yang dikenal sebagai penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Yang pertama itu ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Apa sih pengaruh masuknya Islam di tanah Jawa itu? Untuk pengaruhnya, masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Islam, baik dari segi agama, budaya, maupun sosial politik. Dalam agama, masuknya Islam menyebabkan perubahan besar dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha beralih menjadi menganut agama Islam. Coba jelaskan bagaimana Islamisasi di Jawa dalam mempengaruhi sistem sosial dan politik masyarakat Jawa pada masa itu. Untuk Islamisasi di Jawa mempengaruhi sistem sosial dan politik masyarakat Jawa pada masa itu dengan beberapa cara. Yang pertama, pengelompokan sosial. Islamisasi Jawa dengan sistem sosial dan politik. Islamisasi Jawa menghasilkan pengelompokan masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu santri, abangan, dan priai. Masing-masing kelompok memiliki peran dan status yang berbeda tentang Islam dan kebudayaan Jawa. Yang kedua, ada pengaruh politik dan kekuasaan. Islamisasi Jawa juga mempengaruhi dinamika politik dan kekuasaan di Jawa. Masyarakat Islam yang kompleks dalam bidang sosial, politik, dan budaya mempengaruhi terjadinya pengelompokan dan polarisasi masyarakat Islam. Hal ini mirip dengan polarisasi masyarakat Islam yang terjadi saat ini, yang disebabkan oleh munculnya kelompok Islam dari luar Indonesia. Yang ketiga, ada peran ulama dan sufi. Penyebaran Islam dan di Jawa tidak hanya disebabkan oleh pedagang, tetapi juga oleh peran ulama dan sufi. Mereka berperan sebagai penting dalam pengembangan Islam di Jawa, terutama pada masa Kesultanan Demak. Yang keempat, ada perubahan struktur sosial. Islamisasi Jawa juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang awalnya berbasis Hindu-Buddha mengalami perubahan struktur sosial dan budaya karena adanya pengaruh Islam. Perubahan ini tercermin pada perkembangan kota-kota di Jawa yang meningkatkan 3 kali lipat daripada masa Islam berjawa di tanah Jawa. Yang terakhir ada interaksi sosial dan politik. Islamisasi Jawa juga mempengaruhi interaksi sosial dan politik. Masyarakat Islam yang kompleks dalam bidang sosial, politik, budaya mempengaruhi terjadinya pengelompokan dan polarisasi Islam masyarakat, serta mempengaruhi perkembangan kota-kota di Jawa. Seperti itu. Sekian dari kami yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.